Kita lanjut sekarang ke soal seri G. Ini soalnya soal esai ya. Saya akan bahas ya. Nomor 1 kita diminta menulis nama senyawa-senyawa berikut ini. Seperti biasa penulisan atau tata cara penamaan senyawa mengikuti aturan IUPAC. Ini harus dimulai dari mencari rantai terpanjang. Anyway, IUPAC itu apa? International Union Pure and Applied Chemistry, kalau ada yang bertanya-tanya ya. Oke, nomor A dulu, kita cari rantai utamanya itu cabangnya metil, metilnya ada di nomor 2, jadi namanya adalah 2 metil, rantai utamanya 3, jadi propana. Yang B, rantai utamanya ada 4, tidak ada cabang. Ini jenis alkana karena tidak ada ikatan rangkap, jenis jenuh. Jadi senyawanya namanya adalah butana. Yang nomor 3 ini ada ikatan rangkap 2-nya dan ada cabangnya metil. Jadi namanya 2 metil. Kita perlu memberitahu ada ikatan rangkap di nomor 1 dan ini termasuk alkena. Gini. Yang D, rantai utamanya ini hanya 2 atom karbon. Di nomor 1 dan nomor 2 ada cabang klor. Klornya ini posisinya sepihak kalau ikatan rangkap 2-nya dijadikan bidang batas. Jadi ini adalah posisi cis. Cabangnya ada di nomor 1 dan nomor 2. Keduanya kloro. Nah, karena rantai utamanya hanya 2, jadi kita cukup menyebutnya etena aja. Karena etena itu pasti satu etena. Nah, yang sebelah kanan ini bedanya hanya posisi Cl-nya aja menembus bidang batas. Jadi ini posisi trans. Trans 1,2 dikloro. Etena juga ya. Yang F ini ada senyawa siklik, rantai atom karbonnya 3 dan ada cabang metil. Jadi cukup kita sebutnya metil siklopropana aja. Yang G ini ada senyawa 3 atom karbon, ada rangkap di nomor 1-nya ya, berarti namanya propuna. Perlu nggak sih dikasih tahu satu propuna? Propuna ini pasti satu propuna, jadi nggak usah ditulis pun nggak apa-apa. Yang H ini senyawa dengan 2 ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkapnya ada di nomor 1 dan nomor 3. Nah, jadi namanya butadiena. Diselipkan di situ artinya 2 ikatan rangkap 2. Nah, berikutnya di sini ada senyawa yang mengikat 2 gugus halogen. Nah, kita harus pilih dulu penomoran dimulai dari mana. Nah, penomoran harus dimulai dari atom yang terikat yang paling reaktif. Nah, kalau kita ingat F ini lebih reaktif daripada Cl, Br, dan I. Elektronegatifannya kan paling tinggi ya. Jadi penomoran harus mengusahakan yang terdekat dengan fluor. Tapi waktu disebutkan karena Br ini awalannya alphabetically lebih duluan, jadi kita sebutnya 3 bromo dulu. 3 bromo, 1 fluoro. Nah, rantai utamanya 4 jadi butana. Kalau yang nomor J sih nggak masalah ya, ini cabangnya cuma 1, cabangnya bromo. Rantai utamanya 3, jadi 2 bromo propana. Oke, untuk merekap kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan struktur senyawa pada soal nomor 1. Saya udah tuliskan lagi ya. Senyawa A dan B ini merupakan pasangan isomer apa? Senyawa A dan B itu berbeda jumlah rantai karbon utamanya. Jadi ini adalah pasangan isomer kerangka. Kalau yang B, jika dibandingkan senyawa A dan B, manakah yang titik didihnya lebih rendah? Nah, ini senyawa A dan B ini isomer, MR-nya sama, jumlah atom karbon dan hidrogennya sama.
Tapi yang A bercabang, yang B tidak bercabang. Nah, yang bercabang biasanya mempunyai titik didih lebih rendah. Kenapa sih? Nah, kalau kita lihat bentuk B, ini bentuknya lebih tidak beraturan. Untuk menjauhkan jarak antar molekulnya lebih mudah dibandingkan molekul yang B. Karena molekul yang B ini lebih teratur, jadi dia agak lebih susah dijauhkan jarak antar partikelnya. Butuh energi lebih banyak untuk menjauhkan jarak antar partikelnya atau mendidihkannya. Oke, yang C, jumlah atom karbon sekunder pada senyawa F. Senyawa F-nya ini, jumlah atom sekundernya ada 2 ya. Yang D, senyawa D dan E, ini pasangan isomer apa? Ini kan tadi namanya yang satu cis, yang satu trans ya. Nah, ini disebutnya pasangan isomer geometri. Ini hanya ada pada alkena. Yang E, senyawa yang memiliki rumus umum CnH2n-2 adalah, nah kita hitung aja, ini kan C-nya 3, H-nya 4. Jumlah H-nya 2 kali 3 min 2 kan? Berarti oke. Yang ini C-nya 4, H-nya kalau kita hitung ada 6. Jumlah atom H-nya 2 kali 4 dikurangi 2 kan? Jadi betul juga. Nomor 3, suatu senyawa hidrokarbon diketahui mengandung 83,33% karbon. Tulislah semua isomer yang mungkin dari senyawa tersebut dan urutkanlah dimulai dari isomer yang titik didihnya paling rendah. Oke, senyawanya anggap aja hanya mengandung hidrogen dan karbon kan ya, senyawa hidrokarbon. Kita cari dulu perbandingan X dan Y-nya. Perbandingan X dan Y ini adalah, kepencet nih. Is it still running? Oke. Nah, perbandingannya ini adalah perbandingan mol C dan H sebenarnya. Nah, anggap aja massa C-nya itu 83,3 gram dari 100 gram senyawa. Nah, kalau gitu hidrogennya berapa? Hidrogennya sisanya berarti ya kita hitung aja 100 dikurangi 83,33. Berarti 16,67. ARC 12, ARH 1. Jadi kita dapat nanti rumus empiris dari senyawanya. Ini kurang lebih 6,9 toh dibanding 16,67. Nah, cara paling gampang sih 16,67-nya ya kita bagi aja dengan 6,9 dibagi angka terkecil. Ini kurang lebih jadi 1 banding 2,4 atau ini jadi 1 dibanding 2,4 jadi angka berapa ya? Yang lebih dekatnya kalau kita bagi, atau enggak angkanya mungkin nggak boleh terlalu ini ya, terlalu ekstrim gitu. Bentar, saya ulang dulu ya. 83,33-nya dibagi 12, 6,9411. 16,67 dibagi 6,9. Ya ini anggap aja ini sih jadinya 6,94 banding 16,67. Ini kita harus cari angka bulat dari ini sih. Jadinya 1 banding 2,4. Kalau kita ambil 1 banding 2 aja, berarti kita anggap aja senyawanya jumlah C dan H-nya 1 banding 2. Nah, kalau gitu berarti senyawa yang dimaksud adalah senyawa anggap aja alkena ya. Nah, cuman di sini kita kurang data MR-nya. Kalau kita tahu MR-nya kita sih bisa ya menentukan apa aja isomernya. Kalau misalnya senyawanya C2H4, memang itu cuma ada 1 isomernya, hanya begini aja. Tapi kalau senyawanya jumlahnya C4H8 bisa lebih banyak. Nah, ini nggak ada data MR-nya jadi cukup sampai sini aja. Nomor 4. Pembakaran
4 gram suatu senyawa hidrokarbon menghasilkan 13,2 gram gas karbon dioksida. Pasti ada H2O-nya juga ya. Hitung persentase hidrogen dalam senyawa tersebut. Ingat massa C dalam CXHY itu sama dengan massa C dalam CO2. Kita hitung aja berarti massa C-nya berapa. Nah, kita bisa menghitung massa C dalam CO2. Caranya 1 dikali ARC dibagi MrCO2 dikali massanya CO2. Jadi 12/44 dikali 13,2. Jadi kita dapat massa C-nya itu adalah 3,6 gram. Nah, kalau dalam CXHY yang totalnya 4 gram, terus C-nya aja 3,6 gram, berarti H-nya sisanya ya 0,4 gram. Persentase hidrogen dalam senyawa ini berarti 0,4 per total aja ya, per 4 kali 100%. Gitu, jadi 1/10 dikali 100% atau 10%. Karbonnya 90%. Pembakaran sempurna 1 liter gas etuna. Etuna ini alkuna, C-nya 2. Kalau dibakar sempurna nanti akan menghasilkan uap air berapa liter katanya dengan dalam suhu dan tekanan yang sama. Ini persamaan kita setarakan aja dulu. Nah, ingat perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau C2H2-nya 1 liter, O2-nya ya pasti 2,5 liter. Karena 2:5 ya. CO2-nya berarti 2 liter, H2O-nya berarti 1 liter. Nomor 6, kita punya campuran metana dan etena. Metana itu CH4, etena itu C2H4. Ini total campurannya 9 ml. Dibakar sempurna, kita tuliskan dulu satu-satu reaksinya. Lengkapi dengan penyetaraan. Kayak biasa disetarain. Nah, ternyata menghasilkan 12 ml campuran CO2. Kita kan nggak tahu nih masing-masing massa metananya berapa dan etenanya berapa. Totalnya 9 ml ya. Kalau gitu kita misalkan aja metananya X mililiter, berarti etenanya sisanya 9 min X mililiter. Kemudian kita hitung volume CO2 dari masing-masing reaksi dalam variabel X. Karena ini 1:1, berarti jumlah CO2-nya juga volumenya sama, X mililiter. Karena 1:2 di reaksi yang kedua, berarti volume CO2-nya 2 kali lipat volume C2H4-nya. Nah, sekarang kita jadi punya persamaan. Jumlah volume CO2-nya total X ditambah 2 kali 9 min X itu sama dengan 12. Jadi kita dapat nilai X-nya. Jadi X-nya 6 ml ya. Ini artinya apa? Volume metananya 6 ml, berarti volume etenanya sisanya 3 ml. Total kan 9 ml. Oke, nomor 7. Pembakaran sempurna 29 gram gas hidrokarbon mengandung C dan H ya. Pembakaran sempurna selalu seperti ini, butuh oksigen, hasilnya karbon dioksida dan uap air. Gini. Nah, sampai sini dulu kita hitung dulu massa C-nya. Ingat massa C dalam CXHY itu sama dengan massa C dalam CO2. Cara menghitung massa C dalam CO2 adalah jumlah atom C dalam CO2 dikali AR-nya dibagi MrCO2 dikali massa CO2. Di sini 88 gram. Berarti massa C-nya 1 dikali 12 dibagi MrCO2 44 kali 88. Jadi massa atom karbonnya itu adalah 24 gram dalam CXHY. Nah, dalam CXHY perbandingan X dan Y itu adalah perbandingan molnya. Mol C dan mol H. Mol itu adalah perbandingan massa dengan AR. ARC 12, ARH 1, massa C-nya tadi 24 gram.
Berarti massa H-nya 29 kurangi 24. H-nya berarti 5 gram. Jadi perbandingannya adalah 2:5, C banding H-nya. Nah, ada data lagi di kalimat berikutnya. Pada keadaan standar temperatur pressure, volume gas tersebut adalah 11,2 liter. Ingat, pada keadaan STP, volume itu bisa kita hitung dengan cara yang udah diturunkan seperti ini. Karena kan spesifik, suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Jadi kita bisa menghitung mol ini kan massa dibagi mr ya. Jadi 0,5 itu sama dengan massanya 29 gram tadi dibagi mr. Mr senyawanya berarti 58. Nah, tadi kita udah tahu rumus empiris senyawanya itu adalah C2H5. Anggap aja C2H5-nya ini kita kalikan suatu bilangan yang kita misalkan A, MR-nya 58. Nah, ARC kan 12 ya, jadi 12 dikali jumlah atom C-nya 2A, ARH-nya 1, jumlah atom H-nya 5A. Jadi 29A sama dengan 58, A-nya berarti 2. Nah, dari sini kita dapat rumus molekul senyawanya berarti C2H5 dikali 2 atau C4H10. Tuliskan semua isomernya. Nah, C4H10 sih udah pasti dia alkana. Karena jumlah atom karbonnya CnH2n plus 2. Nah, isomernya ada 2 ya. Gini. Yang ini namanya butana, tidak ada cabang. Yang ini ada cabang di nomor 2, cabangnya namanya metil, jadi namanya 2-metil propana. Isomernya ada 2. Nah, kalau kita ukur titik didihnya, pasti titik didihnya 2-metil propana lebih rendah daripada butana. Karena butana tidak bercabang, biasanya titik didihnya jadi lebih tinggi dibandingkan yang bercabang. Nomor 8. Kita punya paduan gas propena dan 1 butena. Propena berarti C-nya 3, hanya 6. Butena berarti C-nya 4, hanya 8. Total paduannya 5 ml. Campurannya 5 ml, dibakar sempurna, direaksikan masing-masing. Seperti ini. Disetarakan. Wah, ini harus dikali 2 ya semua. Ini juga disetarakan. Memerlukan 135 ml udara yang 20% oksigen. Berarti oksigennya 20% dari 135 ml. Berarti oksigennya 27 ml ini. Itu dari kedua reaksi. Kita tinggal jumlahkan aja berapa oksigennya dalam variabel X. Oh, belum ada X ya, kita misalkan dulu ya. 1 butenanya kita misalkan X mililiter, berarti propenanya 5 min X mililiter. Nah, kalau gitu O2 di reaksi pertama berarti kan 9/2 dikali 5 min X. O2 di reaksi kedua berarti kan 6/1 dikali X. Terus kita jumlahkan ya, jadi 9/2 kali 5 min X ditambah 6X itu sama dengan 27. Total volume O2 ini ya. Oke, kita hitung. Berarti 22,5 dikurangi 4,5X ditambah 6X sama dengan 27. 1,5X sama dengan 27 dikurangi 22,5, 4,5. Jadi X-nya adalah 3. Atau volume 1 butena itu adalah 3 ml. Nah, persentasenya berapa? Dia 3 ml dari total campuran 5 ml.
Berarti dia persentasenya adalah 60%. Nomor 9 tuliskan reaksinya, udah gitu tentukan jenisnya. Nah, nomor 1 ada rangkap, udah gitu ada BR2. Pasti nanti BR-nya masuk satu situ, masuk situ satu. Di sini ada pemutusan rangkap. Pemutusan rangkap itu kita sebutnya reaksi adisi karena secara nggak langsung kita menambahkan atom BR ke situ. Nah, nama senyawanya jadi apa? Ini 2,3 dibromo propana. Tadinya kita punyanya 1 propena di sini ya. Oke, nomor B maksudnya. Di sini nggak ada rangkap, direaksikan dengan klor. Berarti reaksinya reaksi substitusi ini. Yang disubstitusi itu nanti adalah atom H dari C yang tetangganya paling banyak. Aturan anti Markov-Nikov. Berarti H dari C yang di tengah tuh nanti yang disubstitusi. Jadi ini H-nya tinggal 1. Nah, satu laginya digantikan oleh Cl. Nah, terus kemana Cl-nya? Sama H yang tadi keluar sama sisa 1 Cl. Nah, ini namanya reaksi substitusi. Ini jadi 2 kloropropana. Ditambah asam klorida ya tentu. Ini tadinya propana. Yang C, nah kalau ada KOH dan alkohol ini biasanya reaksi eliminasi nih. Nanti yang tereliminasi bagian yang reaktif di situ mah BR berarti ya. Dengan salah satu atom H. Nah, atom H-nya harus pilih nih dari C yang sebelah kiri atau dari C yang sebelah kanan. Kelihatannya sih sama ya. Biasanya kan ini yang sedikit H akan malah diambil H-nya. Aturan Markov-Nikov. Anti Markov-Nikov. Jadi nanti sama aja ya. Kalau kita anggap H-nya dari C yang paling kiri, jadi H-nya tinggal 2 gitu. Nah, H-nya keluar sama BR. Di sini jadi ada rangkap. Ini termasuk reaksi eliminasi. Jadi tadinya 2 bromo propana. Setelah dieliminasi dia jadi propena dan asam bromida. Oke, yang D, wah ada rangkap, ada HCl. Ini sih pasti adisi ya. Nah, adisinya ini adalah adisi asam halida. Jadi kita harus milih nih mana yang dapat H, mana yang dapat Cl. Yang kaya akan H ini kan nanti pusat perhatian kita di situ ya, yang ada ikatan rangkapnya. Yang lebih kaya C yang paling kanan. Jadi nanti dia akan tambah kaya hidrogen lagi. Aturan Markov-Nikov. Cl-nya nanti ya akan terikat ke C sebelahnya yang tadi bekas ada rangkapnya. Rangkapnya putus dulu. Seperti ini. H-nya terus masuk di mana? Nah, H-nya masuk di C yang kaya. Jadi ini jadi 3 H-nya. Cl-nya masuk di atom karbon yang lebih miskin. Ini adalah reaksi adisi. Adisi asam halida lebih tepatnya. Tadinya kita punya propena di sini. Oh, ada metilnya ya. 2 metil propena. Nanti hasilnya jadi 2 metil, 2 kloro. Harusnya 2 kloro dulu, maaf. Yang lebih reaktif harus lebih duluan. 2 metil propana. Nah, yang E terakhir ini ada ikatan rangkap, udah gitu ada hidrogen. Nah, kita bisa mengadisikan hidrogen. Kalau adisinya adisi hidrogen nggak perlu bingung, pasti ikatan rangkapnya putus dan atom H yang tadinya berikatan rangkap dua-duanya akan mengalami penambahan hidrogen. Nih ikatan rangkapnya putus dulu, hidrogennya nanti masuk nih. 1 di sini, 1 di sini. Ini termasuk reaksi adisi. Adisi hidrogen atau hidrogenasi. Nomor 10. Pada suhu dan tekanan tertentu, volume 30 gram gas nitrogen monoksida atau NO
adalah 2 liter. Pada keadaan yang sama, 40 gram gas CXHY volumenya 8/3 liter. Tulis nama gas yang dimaksud. Nah, ini ada 2 gas dibandingkan pada suhu dan tekanan yang sama. Menurut hukum perbandingan gas, berarti perbandingan jumlah molnya dan volumenya itu sama pasti. Hukum perbandingan gas seperti ini. Nah, jumlah mol NO, mol itu kan berarti massa dibagi MR-nya ya. Massanya NO adalah 30 gram. MR-nya kita hitung aja ya, 14 ditambah 16, 30. Ini massa per MR jadinya mol. Volumenya 2 liter. CXHY-nya 40 gram, berarti jumlah molnya 40 dibagi MR, kita nggak tahu MR-nya berapa. Volumenya adalah 8/3 liter. Nah, dari sini jadi nanti kita dapat MR-nya. Nah, jadi MR dari CXHY adalah 2 kali 40 kali 3, berarti 80 kali 3, 240 dibagi 8. MR-nya 30. Jadi MR CXHY itu adalah 30. Kita harus cobain aja ya, ini berarti C-nya berapa, H-nya berapa. ARC kan 12, ARH 1. Oh, kalau C2H6 emang pas ya MR-nya 30. Jadi senyawa yang mungkinnya adalah C2H6. C2H6 dia cuma punya kemungkinan struktur begini aja. Ini namanya etana. Oh ya, cuma 10 soal. Oke, beres.